Hai semuanya, Shalom. Semoga kita masih diberkati Tuhan. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas agama saya yang berjudul Hubungan Iman Kristen dan Budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valentina Simanjunta. Saya dari program studi manajemen usaha perjalanan 1A, dosen pengampu Ibu Lydia De Vega Sipayung, SPD KMK PDK. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian budaya. Kebudayaan adalah prestasi atau hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam alam ini. Kemampuan untuk berprestasi, berkarya, ini merupakan sikap hakiki yang hanya ada pada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, sejak penciptaan, manusia telah diberi amanat kebudayaan. Terdapat di Kejadian 1 ayat 26-30. Namun, kejahatan manusia dalam dosa telah menyebabkan manusia hanya mampu menghasilkan kebudayaan yang menyimpang dari rencana Allah. Dan karena demi kemuliaan diri manusia sendiri, manusia lalu berusaha mengisi keadaan kosong dalam hatinya dengan kebudayaan. Nah, salah satunya adalah agama, ilmu dan teknologi, seks, hiburan, harta, kesalehan, dan kedudukan yang tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Namun, kebudayaan manusia tidak akan pernah dapat memulihkan keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pemulihan keadaan manusia dan kebudayaannya terjadi ketika anak Allah yang tunggal turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Selanjutnya ada menurut para ahli. Yang pertama dari Melvin J. Herskovits, memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain dan disebut dengan super organik. Yang kedua dari Andreas Epping, kebudayaan mengandung pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga dari Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum istiadat, dan kemampuan seseorang anggota kemasyarakatan. Yang keempat ada Selo Somarjan dan Soleman Somardi. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Slide selanjutnya ada definisi budaya. Budaya terbentuk dengan unsur yang rumit. Ada agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Selanjutnya ada ciri-ciri kebudayaan. Saya ada membuat 3 ciri kebudayaan. Yang pertama, bersifat historis. Manusia membuat sejarah yang bergerak dinamis dan selalu maju yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, bersifat geografis, meluas mencakup wilayah atau regional. Yang ketiga, bersifat perwujudan dan nilai-nilai tertentu. Dalam perjalanan kebudayaan, manusia selalu berusaha melampaui batas atau keterbatasannya. Slide selanjutnya, hubungan iman Kristen dengan kebudayaan. Ada 5 macam sikap umat Kristen terhadap kebudayaan. Yang pertama ada antagonis atau pertentangan, yaitu menolak kebudayaan yang menyimpang dari agama. Yang kedua ada akomodasi atau menyetujui, yaitu menyesuaikan diri dengan budaya dengan cara berpikir, berkomunikasi, dan saling toleransi. Yang ketiga ada dominasi atau sintesis, yaitu melakukan akomodasi secara penuh dengan menjadikan kebudayaan kafir itu sebagai bagian iman.
Yang keempat, ada dualisme, yaitu membedakan iman dengan kebudayaan. Yang kelima, ada pengudusan, yaitu atau disebut dengan pertobatan, yaitu menerima kebudayaan selama hasil kebudayaan itu memuliakan Allah dan tidak menyembah berhala maupun mengasihi sesama manusia. Slide selanjutnya yaitu pandangan Alkitab terhadap kebudayaan. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, tugas manusia dan kebudayaan. Terdapat di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Yang kedua, tujuan kebudayaan, yaitu untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kuasa, dosa, dan iblis dalam kebudayaan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kebudayaan telah menjadi bagian integral keberdosaan manusia. Manusia yang mengelola kebudayaan adalah manusia yang berdosa. Makna kebudayaannya pun ikut jatuh ke dalam dosa. Saya mengambil kesimpulan bahwasannya iman Kristen dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Iman Kristen dapat mempengaruhi kehidupan manusia, begitu juga kebudayaan. Yang terpenting adalah cara kita untuk menjalankan dan menyinkronkan kebudayaan itu, sehingga tidak menyimpang dari ajaran firman Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saran, jika ada kritik dan saran, silakan teman-teman sekalian tuliskan di kolom komentar berada di bawah, sehingga saya dapat memperbaiki tugas agama saya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya.